transdermal patch. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam nama budaya. Salam Trisma. Halo Sobat Meliti. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan nama saya Gusti Ayu Putri dan Pratiwi dari rekan saya Jika dalam semua ditanya ternyata kami perwakilan dari KIR 3 SMA Negeri 3 Denpasar. Pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Kombinasi Limbah Tulang Ikan Gurami dan Daun Nangka dalam Sediaan patch transdermal sebagai antiinflamasi penyembuhan luka bakar dengan penambahan kolagen dari sisik ikan gurami. seperti yang telah diketahui, konsumsi ikan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di mana salah satu komoditas perikanan yaitu ikan gurami. Berdasarkan data KKP, produksi ikan gurami nasional mencapai hingga 19,86% peningkatan dari tahun 2009 hingga 2013. Hal ini mengakibatkan tingginya jumlah sisik ikan gurami dan juga tulang ikan gurami yang menyebabkan adanya ketidaknyamanan pada masyarakat setempat. Padahal limbah sisik ikan gurami dan juga ikan gurami memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan sebagai antiinflamasi. Selain itu, terdapat juga daun nangka yang memiliki senyawa metabolit sekunder sebagai antiinflamasi. Kemudian penggunaan obat-obat komersial dapat menyebabkan adanya kesan bahaya bagi manusia, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi antara tulang ikan gurami, sisik ikan gurami dan juga daun nangka sebagai antiinflamasi penyembuhan luka bakar dalam sediaan patch transdermal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan karakteristik dari patch transdermal. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang kami jadikan acuan dalam penelitian kami. Penelitian ini dimulai dari bulan April hingga bulan Oktober 2022 yang berlokasi di 5 tempat, yaitu Pasar Ikan Kedonganan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Fakultas FMIPA Universitas Udayana, Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Denpasar, dan yang terakhir adalah Rumah Penulis. Adapun prosedur penelitian yang dimulai dari pengambilan bahan baku dan preparasi bahan baku dengan melakukan sterilisasi. Tahap pertama yaitu pembuatan tepung tulang gurami, tahap kedua yaitu pembuatan ekstrak daun nangka, tahap ketiga yaitu pembuatan serbuk kolagen sisikan gurami, tahap keempat yaitu pembuatan produk yang diawali dengan menyiapkan bahan baku sesuai dengan komposisi. Pertama, CMC dilarutkan dengan aquades, kedua melarutkan kolagen dengan metanol, ketiga melarutkan serbuk ikan gurami dengan aquades, dan keempat semua larutan dicampurkan bersamaan dengan propilen glikol. Larutan dicampur hingga homogen, kemudian dituang ke wadah cetak dan dioven dengan suhu 50 derajat Celcius. Patch sudah kering dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan. Dan tahap terakhir adalah proses pengujian efektivitas dan karakteristik patch transdermal. Berdasarkan hasil uji efektivitas pada parameter hasil uji fitokimia, dapat diketahui bahwa ekstrak daun nangka positif mengandung senyawa flavonoid, saponin, tannin, quinone, dan triterpenoid atau steroid. Kemudian berdasarkan hasil uji FTIR pada serapan FTIR tulang ikan gurami ditemukan adanya senyawa asam amino, sedangkan pada serapan FTIR sisik ikan gurami ditemukan adanya senyawa kolagen. Kemudian pada serapan FTIR transdermal ditemukan adanya ikatan yang spesifik, di mana ikatan ini menunjukkan adanya penggabungan antara tulang ikan gurami dan juga sisik ikan gurami melalui reaksi polimerisasi. Kemudian berdasarkan hasil uji in vivo antiinflamasi dapat diketahui bahwa perlakuan 1 hingga perlakuan 3 memiliki nilai personal damai yang sangat kecil dari jam 1 hingga jam 6. Hal ini menunjukkan bahwa adanya bahan aktif mampu menghambat laju inflamasi. Kemudian pada kontrol negatif memiliki persen udama yang sangat besar karena tidak ada bahan aktif yang mampu menahan laju inflamasi. Dilanjutkan dengan analisis statistik TW ANOVA dimulai dari uji normalitas di mana data kami tersebar secara normal. Kemudian bisa dilanjutkan ke uji parametrik TW ANOVA yang mana pada pengujian tersebut diketahui bahwa parameter waktu dan juga perlakuan memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Lanjutkan dengan hasil uji in vivo ultrasonografis pada luka bakar di mana diperoleh dua parameter yaitu diameter luka dan juga persen penyembuhan luka bakar. Semakin besar penyembuhan luka bakar maka semakin kecil diameter lukanya. Perlakuan 1 hingga perlakuan 3 menghasilkan nilai yang berkisar antara 66,70% hingga 73,30%. Lanjutkan dengan analisis statistik dimulai dari uji normalitas di mana data kami tidak terdistribusi secara normal sehingga dilanjutkan dengan uji non parametrik. Pada uji non parametrik diketahui bahwa efek penyembuhan luka bakar berkisar antara 50 hingga 75%. Dengan hasil uji beda yaitu dari nilai chi-square yaitu 4,597 yang menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi pada perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 terhadap luka bakar. Selanjutnya yaitu hasil uji karakteristik patch transdermal di mana yang pertama berdasarkan hasil uji intensitas, kontrol negatif hingga perlakuan ketiga memiliki nilai yang berkisar antara 0,107 hingga 0,202 gram per cm kubik, di mana hal ini dipengaruhi oleh jumlah tepung tulang ikan gurami. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil uji ketebalan, kontrol negatif hingga perlakuan ketiga memiliki nilai yang berkisar antara 0,14 hingga 0,22 mm dan telah memenuhi nilai SNI yang telah ditetapkan yaitu kurang dari 1 mm. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil uji keseragaman bobot, kontrol negatif hingga perlakuan ketiga memiliki nilai persen CV yang berkisar antara 7,45 hingga 12,21%. Selanjutnya berdasarkan uji pH, kontrol negatif hingga perlakuan ketiga memiliki pH netral yang berkisar antara 6,72 hingga 6,85. Kemudian untuk hasil uji ketahanan lipat, kontrol negatif memiliki fleksibilitas yang rendah sedangkan perlakuan ke-1 hingga perlakuan ketiga memiliki ketahanan lipat yang baik yaitu lebih dari 100 kali. Pada pengujian kelembaban, perlakuan ke-1 hingga perlakuan ketiga mengalami penurunan di mana nilai tertinggi terdapat pada B1 yaitu 18% dan terendah pada B3 yaitu 8,93%.
Hanya tiap pada pengujian spelling atau pengembangan menunjukkan bahwa kontra negatif hingga perlakuan ketiga memiliki nilai yang berkisar antara 5,19 hingga 6,66%. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi dari bahan baku. Hasil uji morfologi permukaan menunjukkan bahwa terdapat lubang-lubang berukuran kecil pada permukaan patch transdermal yang disebabkan oleh adanya udara yang terjebak dan granula pada larutan yang tidak homogen pada saat pengadukan. Adapun pembahasan dari penelitian ini di mana daun nangka mengandung flavonoid, fenol dan juga tanin, telai ikan gurami mengandung asam amino dan sisi ikan gurami mengandung kolagen. Ketiga bahan tersebut berkombinasi sehingga membentuk patch transdermal antiinflamasi luka bakar dengan mekanisme yang pertama menghambat sekresi enzim lisosom yang berperan sebagai mediator inflamasi, yang kedua menghambat permeabilitas kapiler dan pelepasan serotonin dan histamin ke tempat terjadinya peradangan, yang ketiga meningkatkan proliferasi dan juga fungsi dari sel leukosit dalam membentuk sitokin antiinflamasi yang menghambat sitokin proinflamasi. Yang terakhir adalah memberikan kekuatan pada jaringan baru dan juga serabut kolagen pada waktu remodeling penyembuhan luka bakar. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, bahan yang pertama berdasarkan hasil uji efektivitas, uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun nangka positif mengandung flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, dan quinone. Uji FTIR menunjukkan bahwa terjadinya reaksi polimerisasi. Untuk aktivitas antiinflamasi dan juga uji in vivo terhadap luka bakar menunjukkan bahwa P1 merupakan perlakuan yang terbaik. Yang kedua, berdasarkan uji karakteristik, uji densitas menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada P3. Untuk uji ketebalan, keserakan bobot, kelembaban, dan pengembangan nilai terendah pada P3. Kemudian, untuk ketahanan lipat, seluruh perlakuan memiliki ketahanan lipat yang sangat baik. Untuk uji pH, seluruh perlakuan memiliki pH yang netral. Yang terakhir, untuk morfologi permukaan, terdapat lubang-lubang kecil pada permukaan patch transdermal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang terletak, begitu juga dengan penelitian kami. Akhir kata kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam namo buddhaya. Transdermal patch, small but mighty. Opsi 2022, meneliti itu seru.